Selamat datang kembali. Jadi, hari ini kita punya tumpukan materi menarik nih dari Anda. Isinya mengupas sejarah uang dan sistem keuangan kita sekarang ya. Misi kita kali ini adalah menggali klaim-klaim kunci dari sumber-sumber ini. Tentang gimana sih konsep uang dan bunga itu lahir, terus peran para pedagang uang zaman dulu, dan bagaimana ya menurut sumber-sumber ini lagi, sistem ini membentuk kekayaan dan kekuasaan global sampai sekarang. Betul. Kita akan fokus membentangkan perspektif yang disajikan di materi ini, terutama soal ide bahwa siapa yang kontrol penciptaan dan suplai uang itu bisa punya kekuatan besar banget. Katanya sih, bahkan lebih besar dari kekuatan politik. Kita juga akan coba bedah gimana mekanisme kayak bunga dan fractional reserve banking itu bekerja ya dari sudut pandang ini. Oke, siap. Mari kita mulai dari awal. Sumber Anda ini pakai cerita semacam dongeng ya, tentang Fabian si tukang emas. Awalnya kan barter, terus dia ngenalin koin emas. Nah, yang jadi sorotan itu syarat pinjamannya. Mesti balikin 105 koin kalau pinjam 100. Ada bunga 5%. Gimana sumber ini memaknainya? Nah, ini poin krusial menurut sumbernya. Bunga 5% itu kan, uangnya nggak pernah diciptakan atau diedarkan sama si Fabian. Jadi secara matematis, ini menciptakan hutang yang nggak mungkin lunas kalau dilihat secara kolektif. Ini menurut narasi sumber ini ya, mekanisme dasar yang diklaim bikin sistem terjebak. Terjebak dalam kelangkaan buatan dan hutang abadi. Orang jadi harus pinjam lagi, atau ya serahin asetnya. Menarik. Jadi cerita Fabian ini dipakai sebagai ilustrasi ya untuk menjelaskan perkembangan selanjutnya. Kayak waktu Fabian mulai simpan emas orang lain, terus keluarin kwitansi kertas. Wah, itu cikal bakal uang kertas dong ya. Betul. Lalu dia sadar, dia bisa pinjemin kwitansi ini, atau bahkan emas titipan itu, lebih banyak dari emas fisik yang dia punya. Nah, ini kan inti dari apa yang kita kenal sebagai fractional reserve banking. Oh iya ya, sistem cek juga disebut muncul dari situ. Iya, dari instruksi nasabah buat mindahin dana antara rekening mereka. Yang menarik, sumber-sumber ini nggak cuma anggap ini dongeng ya, tapi kayak pola yang berulang dalam sejarah pedagang uang. Ada contoh lain nggak yang diangkat? Ada. Sumber ini nyebutin soal pengusiran pedagang uang oleh Yesus. Katanya sih terkait monopoli koin shekel untuk bayar pajak Bait Allah waktu itu. Oh gitu, terus? Sampai ke praktek tukang emas di Inggris abad ke-17, mereka juga pakai kwitansi emas gitu, mirip Fabian. Lalu ada argumen soal siklus boom-bust yang katanya sengaja diciptakan. Gimana tuh maksudnya? Iya, menurut sumber ini logikanya begini. Pertama, mereka permudah kredit, bikin uang beredar banyak, ekonomi kelihatan bagus, boom. Terus tiba-tiba kredit diketatin, uang ditarik dari peredaran, nah terjadilah bust atau krisis. Tujuannya apa? Klaimnya, ya itu tadi, biar pas krisis banyak yang bangkrut, aset-aset real bisa dibeli dengan harga murah sama pihak yang kontrol uangnya. Wah, cukup berani ya klaimnya. Nah, dari sini sumber Anda lanjut ke keluarga Rothschild. Gimana ceritanya menurut mereka? Dimulai dari Mayer M. Bauer yang nanti jadi Rothschild. Terus pentingnya hubungan dia sama Pangeran William ke-9, ada juga klaim soal kebijakan biayain kedua pihak yang berperang. Oh, yang soal perang Waterloo itu juga ya? Ya, ada anekdot soal Nathan Rothschild. Menurut sumber ini, dia dapat info kemenangan Waterloo lebih dulu, terus dia manfaatin itu buat kuasai pasar obligasi Inggris, yang katanya memperkuat pengaruh keluarga mereka ke Bank of England. Jadi semua ini mengarah ke kutipan terkenal yang sering dikaitkan ke Mayer Rothschild itu ya? Yang mana tuh? Beri saya kendali atas uang suatu negara, dan saya tidak peduli siapa yang membuat hukumnya. Iya, kutipan itu. Menurut pandangan sumber ini, cita-cita itu diwujudkan lewat pendirian Bank Sentral. Bank Sentral ini, meski kelihatannya punya negara, tapi diklaim sebenarnya entitas swasta yang beroperasi buat kepentingan tertentu. Oke, ini membawa kita ke zaman modern, khususnya Federal Reserve di AS ya. Sumber-sumber ini bilang kalau The Fed, mirip Bank of England, itu didirikan sebagai bank swasta. Iya, klaimnya begitu. Hasil pertemuan rahasia para bankir di Pulau Jekyll katanya. Dan bank ini diberi hak monopoli untuk ciptain uang atau kredit negara. Gimana persisnya mekanismenya bekerja menurut sumber ini? Gampangnya gini, menurut pandangan sumber ini, The Fed beli surat utang pemerintah. Bayarnya, ya dengan nyiptain kredit baru dari nol. Kredit baru ini jadi dasar buat bank-bank komersial untuk lipat gandakan pinjaman lagi lewat fractional reserve.
Maksudnya, bank bisa pinjemin sebagian besar simpanan nasabah, gitu? Betul, mereka cuma perlu simpan sebagian kecil sebagai cadangan. Nah, poin kuncinya, bunga dari semua uang yang diciptakan ini, baik oleh Fed atau bank komersial, harus dibayar oleh rakyat, biasanya lewat pajak. Jadi argumen sumber ini mekanisme transfer kekayaan yang sistematis. Kurang lebih begitu pandangannya. Lalu, konsekuensi nyatanya apa buat kita masyarakat luas, menurut kacamata sumber ini? Sumber Anda nunjuk ke inflasi. Itu dianggap pajak tersembunyi yang gerus daya beli kita. Selain inflasi, Siklus hutang yang nggak bisa dihindari, baik buat individu maupun negara. Bahkan ada klaim krisis besar kayak depresi 1929 itu dimanfaatkan buat ambil alih aset. ada peringatan buat ke depan? Ada kekhawatiran serius. Katanya soal potensi runtuhnya nilai dolar AS, penyebabnya defisit besar-besaran, penciptaan uang masif buat bailout, atau karena ledakan pasar derivatif. Dampaknya bisa global dong ya? Iya, dikhawatirkan begitu. Terutama ke biaya hidup di seluruh dunia. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, intisari dari semua materi Anda ini adalah sebuah narasi ya. Narasi spesifik tentang evolusi sistem keuangan kita, yang menekankan adanya kontrol terpusat dan mekanisme penciptaan uang lewat hutang sebagai fondasi utamanya. Tepat sekali. Dan pada akhirnya, sumber-sumber ini ninggalin kita dengan pertanyaan mendasar. Pertanyaan yang diajukan di dalamnya, kalau uang itu memang sistem buatan manusia ya kan? Ya. Sejauh mana sih kita bisa atau mungkin seharusnya membentuk ulang sistem itu supaya lebih adil dan benar-benar melayani kebutuhan umat manusia secara luas, bukan sebaliknya. Nah, ini mungkin pemikiran akhir untuk Anda renungkan lebih dalam lagi.